Oke, selamat datang buat rekan-rekan mahasiswa mata kuliah statistika non-parametrik. Jadi kali ini kita akan memberikan materi mengenai uji min 2 sampel berpasangan atau dependent. Jadi secara terminologi yaitu menguji hipotesis komparatif 2 sampel dependensi atau berpasangan. Artinya kita menguji ada tidaknya perbedaan yang signifikan antara nilai variabel dari 2 sampel yang berpasangan atau berkorelasi tersebut. Nah, sampel yang berpasangan ini berupa satu sampel yang diukur 2 kali atau satu sampel yang memiliki 2 perlakuan. Misalnya nilai pretest dan posttest misalnya, ataupun nilai UTS dan UAS mahasiswa di kelas statistika non-parametrik, atau banyak lagi yang lain seperti itu. Nah, uji ini merupakan alternatif lain dari uji T 2 sampel dependent berpasangan pada statistika parametrik. Mungkin rekan-rekan di sini sudah mendapatkan materi ini di mata kuliah metode statistika. Akan tetapi, pada uji T tersebut mensyaratkan data bertipe interval atau rasio, serta data mengikuti distribusi normal atau dianggap normal. Nah, ketika salah satu syarat tersebut tidak terpenuhi, misalnya data bertipe nominal atau ordinal, atau datanya tidak mengikuti distribusi normal, maka lebih baik kita menggunakan uji non-parametrik yang khusus digunakan untuk berdependen ini. Nah, kali ini kita akan mengenalkan mengenai uji Wilcoxon Sign Rank. Jadi ada beberapa uji untuk 2 sampel berpasangan ini. Ini adalah salah satunya. Jadi syarat uji Wilcoxon ini yaitu datanya bertipe interval atau rasio, jadi berupa numerik, dan datanya tidak berdistribusi normal. Jadi syarat uji ini harus memenuhi ini untuk masuk ke dalam uji Wilcoxon. Nah, untuk hipotesis ujinya H0 itu adalah D sama dengan 0 atau difference-nya adalah 0. Artinya tidak ada perbedaan di antara 2 perlakuan yang diberikan. Nah, sedangkan hipotesis alternatifnya adalah difference-nya tidak sama dengan 0. Artinya ada perbedaan di antara 2 perlakuan yang diberikan. Nah, ini adalah D-nya, selisih nilai antara kedua perlakuan atau difference. Nah, ini adalah statistik ujinya. Jadi nanti kita akan mencari nilai Z atau nanti kita namakan sebagai Z hitung yang diperoleh dari rumus ini, T dikurang mu T dibagi dengan sigma T. Nah, setelah kita jabarkan menjadi seperti ini. Nah, N di sini adalah bukan banyak data, tapi banyak data yang berubah setelah diberi perlakuan berbeda. Jadi misalnya ada data yang tidak berubah, maka dia tidak menjadi masuk ke dalam N kecil ini. Sedangkan T besar ini adalah minimum dari T positif dengan T negatif. Nah, di sini ada penjelasannya, T positif itu apa? Jadi nanti kita akan menghitung rankingnya. Jadi kita sebelumnya mencari difference-nya dulu atau selisih, kemudian kita urutkan difference tersebut, kemudian untuk yang bernilai selisih yang positif itu kita jumlahkan. Nah, nanti hasil jumlahnya masuk ke T positif. Sedangkan yang nilainya negatif itu akan kita jumlahkan, maka nanti akan masuk ke T negatif. Kemudian nanti kita ambil yang minimumnya. Nah, itu akan menjadi T. Kemudian untuk daerah kritisnya atau daerah penolakan H0, H0 ditolak jika absolut dari Z hitung yang kita peroleh itu lebih besar dibandingkan Z tabel distribusi normal. Jadi nanti kalian harus mengecek ke tabel distribusi normal. Nah, ini adalah contoh kasusnya. Jadi kita di sini ada seorang tentor ingin mengetahui apakah setelah mengikuti bimbingan belajar bahasa Inggris miliknya, maka skor TOEFL seseorang akan meningkat. Nah, dalam hal ini dia mengambil sampel 15 orang siswa bimbingannya dan dicatat skor TOEFL sebelum dan sesudah mengikuti bimbingannya. Diperoleh hasil sebagai berikut. Nah, alangkah lebih baik memang dilakukan uji normalitas terlebih dahulu. Tapi dalam hal ini saya tidak melakukan uji, saya langsung saja menggunakan uji Wilcoxon ini. Jadi ini data-datanya, kita ada 15 siswa. Siswa yang pertama nilai sebelum ikut bimbingan
330 nilai TOEFL-nya, tapi setelah mengikuti bimbingan naik menjadi 415. Sedangkan siswa kedua tidak terjadi perubahan. Kemudian siswa ke-6 sebelumnya 347, malah sesudah mengikuti bimbingan malah turun, seperti itu. Nah, dalam hal ini kita akan mencoba mengerjakan dengan menggunakan uji Wilcoxon. Nah, biasanya kita kerjakan menggunakan Excel karena lebih mudah prosesnya. Jadi kita tulis di dalam Excel seperti ini. Kita tulis nilai sebelum dan nilai sesudahnya, kemudian selisihnya. Jadi selisih ini adalah nilai sesudah dikurang nilai sebelum. Seperti itu. Jadi 415 dikurang dengan 330. Sehingga nilainya adalah 85. Nah, ketika selisihnya 0, maka di sini tidak kita lakukan hitung nilai rankingnya. Kemudian, nilai selisih ini, di sini, kita lakukan rankingan. Nah, di sini, ketika nilai selisihnya 0, maka dia tidak masuk dalam perhitungan. Nah, dalam hal ini ada angka yang selisihnya ada 2 data. Yang di sini adalah 56 dan 56. Nah, di sini maka prosesnya adalah nilai 56 itu menempati kemungkinan ranking 7 dan 8. Maka kita pakai rata-ratanya. Maka akan menjadi 7,5. Yang 56 siswa ke-5 dan 56 siswa yang ke-12. Seperti itu. Nah, setelah itu kita jumlahkan untuk T negatif di sini. Jadi T negatif ini adalah rankingnya. Jadi 5 ditambah 2 ditambah dengan 3 menjadi 10. Ya, ini salah ya. Ini seharusnya T positif. Nah, jadi yang positif kita jumlahkan juga menjadi 80. Kemudian akan diperoleh nilai T itu menjadi nilai minimum dari 10 dan 80, yaitu 10. Di sini ada 2 data yang tidak memiliki perubahan, maka banyaknya N adalah hanya 13. Jadi bukan 15, tapi 13. Kemudian informasi-informasi tadi kita masukkan dalam rumus Z seperti ini, baru nanti akan kita peroleh nilainya adalah negatif 2,48. Seperti itu. Nah, di sini teman-teman bisa juga menggunakan SPSS dalam prosesnya. Jadi ada menu di SPSS, jadi Analyze Non-Parametric Test to Relapse Sample. Nanti akan muncul kotak dialog atau jendela dialog seperti ini. Jadi datanya dibuat 2 kolom sebelum dan sesudah. Kemudian kita masukkan ke dalam sini. Seperti itu. Kemudian kalian pilih tipe tesnya adalah kita dalam hal ini menggunakan uji Wilcoxon. Seperti itu. Ya, bagian lain bisa kalian abaikan dan oke. Nanti akan diperoleh hasilnya seperti ini. Nah, inilah tadi. Jadi hasil rankingnya di sini. Jadi ranking yang untuk negatif adalah 10, sedangkan yang positif adalah 81. Nah, di sini tes yaitu jumlah data yang tidak ada perbedaan skor antara variabel sesudah dan sebelum. Jadi ada 2. Sedangkan total data kita ada 15. Seperti itu. Nah, ini artinya jadi 3A ini artinya nilai yang sesudah itu lebih kecil dibandingkan sebelum. Jadi ada 3 penjelasannya. Kalau yang ini B artinya sesudah lebih besar dibandingkan sebelum, maka dinilai positif. Sedangkan yang C ini adalah yang tidak ada perubahan. Seperti itu. Kemudian, nah ini hasilnya di SPSS, kita akan memperoleh nilai Z-nya yaitu negatif 2,482. Nah, ini diperoleh dari rank yang negatif karena yang minimum. Sini. Kemudian nilai p-value-nya atau asymptotic significance-nya adalah sebesar 0,013. Sehingga kesimpulannya, karena nilai absolut Z hitung atau nilai mutlak Z hitungnya adalah 2,482 dibandingkan Z tabel. Jadi ini Z tabel distribusi normal untuk alfa per 2, alfanya 5%, itu adalah 1,96. Maka H0-nya ditolak karena lebih besar Z itu dibandingkan Z tabel. Nah, di sini artinya terdapat perbedaan skor.
TOEFL antara sebelum dan sesudah mengikuti bimbingan belajar. Ya, mungkin itu tentang materi Richardson Sign Test. Terima kasih.